Nama saya Bidan Reni Lydia Stuti, nomor induk mahasiswa AB 212134, mahasiswa alih kredit kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan ujian OSDA dengan materi edukasi personal higien saat menstruasi pada remaja. Siapan alat. Yang pertama buku tulis dan ballpoint. Yang kedua menggunakan leaflet. Monggo Mbak. Waalaikumsalam. Monggo Mbak. Ibu. Ini pinjam mesnya nih. Silakan duduk. Saya cuci tangan dulu ya. Saya tutup pintunya dulu ya Mbak. Ibu. Mbak G ya, Bu. Ya, 16 tahun, alamat Polokarta ya Mbak ya. Oke. Ya, ini saya perkenalkan dulu ya Mbak ya. Nama saya Bidan Reni yang hari ini jaga di BBM yang ini ya. Mbak D, ini saya lakukan pendataan dulu identitasnya ya. Nama lengkap Mbak Desi, usia 16 tahun, Ini keluhannya apa ya Mbak ya? Di sini tuh pulau kan menstruasi Bu. Ya. Ini kan hari kelima itu gatal kalih abang-abang ngoten deh. Oh iya. Ini Mbak D, ini sebelumnya mohon maaf ya Mbak. Ini kan Mbak D saat ini masih menstruasi. Saya tanya untuk ganti pembalutnya gimana Mbak? Ganti ini nek boten ngapunten nggih Bu nggih. Nek boten kebak ngoten memang kula boten gentos. Oh iya. Terus ini tadi sudah berapa lama Mbak gatalnya? Gatalnya hari ini ya? 2 hari tadi. Nah, ini saya jelaskan ya Mbak ya. Pakai leaflet ini, saya punya leaflet, nanti bisa dibawa pulang ya Mbak nggih. Tapi ini saya jelaskan dulu nggih. Sebelumnya Mbak D sudah pernah browsing mengenai personal hygiene belum Mbak? Empun tapi nak derek jelas ngoten nggih. Kan HP kan mungkin misale tangan jenengan kan luwih jelas. Oh iya, ini Mbak D untuk pengetahuan personal hygiene itu apa gitu? Nggih naming paling kula naming nek pipis gawe. Oh iya, ini sekarang saya jelaskan ya Mbak ya pengertian personal hygiene saat menstruasi ya. Itu perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan untuk upaya menjaga kebersihan pada daerah kemaluan ya pada saat menstruasi ya, daerah kewanitaan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, di leaflet ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku sosial higien menstruasi. Yang pertama, penampilan. Penampilan secara umum seseorang dapat menggambarkan pentingnya higien pada orang tersebut ya. Jadi kalau dilihat bersih itu berarti personal higiennya juga bagus, gitu ya. Yang kedua, praktik sosial, yaitu kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku higien ya pada anak yang selalu dimanja sama anak yang mandiri. Itu biasanya personal higien-nya itu beda ya. Karena kalau yang dimanja itu kan otomatis apa-apa dibantu gitu ya Mbak ya. Jadi kurang mandiri, kurang menjaga kebersihannya. Selain itu juga ini ada tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi seseorang bisa mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan ya. Karena saat menstruasi ataupun tidak sih sebenarnya ya, kita memerlukan seperti sabun, pasta gigi, sampo, alat mandi gitu ya, yang memerlukan uang ya untuk menyediakannya ya. Terus selain itu juga pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan yang baik akan menstruasi
pasti perilaku kesehatannya itu juga baik ya, daripada pengetahuan yang kurang ya, ataupun yang belum pernah tahu mengenai kebersihan saat menstruasi. Selain itu juga ini ada budaya atau kepercayaan ya, pada mungkin daerah satu dan daerah lainnya itu mungkin berbeda ya latar kebudayaannya tentang praktik perawatan dirinya ya. Selain itu ada kebiasaan seseorang, itu kebiasaan kita kan mungkin beda ya, antara saya sama Mbak D itu beda saat cara mandi, cara bercukur atau cara merawat rambut itu mungkin juga bisa beda ya. Ataupun seperti penggunaan sampo, sabun itu mesti merek saya sama mereknya Mbak D itu mesti beda gitu ya. Selain itu juga ada kondisi fisik ya, pada keadaan sakit kemampuan untuk merawat diri tentunya berkurang ya, karena mungkin kita perlu bantuan seseorang untuk melakukannya, betul ya Mbak. Selain itu juga ini ada indikator dalam personal hygiene saat menstruasi ya. Yang pertama perawatan kulit dan wajah ya, karena wajah merupakan bagian yang paling sensitif bagi seorang remaja, terutama pada remaja putri kayak Mbak D ini, karena masalah jerawat itu kan bisa mengganggu penampilan ya Mbak ya. Ya. Selain itu juga kebersihan rambut. Menjaga kebersihan rambut sangat penting ya Mbak, karena pada saat menstruasi itu kulit kepala itu sering berminyak dan juga berkeringat, sehingga akan mudah menimbulkan ketombe. Selain itu juga kita menghindari membersihkan bulu di daerah kemaluan ya, dengan cara mencabut ya Mbak ya, karena dapat menimbulkan lubang pada bekas bulu kemaluan tersebut dan menjadi jalan masuknya bakteri, kuman atau jamur ya. Selain itu juga bisa menimbulkan iritasi pada kulit. Selanjutnya kebersihan tubuh dan organ genital. Udara di Indonesia kan cenderungnya panas ya Mbak ya, cenderung lembab dan berkeringat. Jadi kalau keringat kita yang terlalu banyak terus menjadikan lembab di tubuh kita, itu bisa menyebabkan bakteri itu mudah berkembang biak, jadi menimbulkan bau yang tidak sedap, juga menimbulkan penyakit. Jadi kebersihan tubuh pada saat menstruasi juga sangat penting ya diperhatikan. Cara kebersihannya di daerah kewanitaan itu ya, dengan membasuh air dan melakukannya dengan teknik yang benar ya, dari depan ke belakang gitu ya Mbak D. Selain itu kebersihan pakaian sehari-hari. Mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting ya, terutama pakaian dalam ya. Gunakan pakaian dalam yang kering dan menyerap keringat atau bahan dari katun atau kaos gitu ya. Pemakaian yang terlalu ketat juga harus dihindari loh ya Mbak, karena ini bisa menyebabkan kulit yang susah bernafas. Kalau susah bernafas, kulitnya nanti bisa menyebabkan kewanitaan itu menjadi lembab. Selain itu juga penggunaan pembalut. Nah, untuk penggunaan pembalut dipilih pembalut yang bersih, yang tidak berwarna, tidak mengandung parfum, dan daya serapnya yang tinggi ya, sehingga tetap merasa nyaman saat menggunakannya. Dari sini ada yang ditanyakan dulu nggak Mbak? Belum Bu. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Personal hygiene ya, yang kita lakukan ya, yang harus kita lakukan itu biasanya mencuci muka ya 2-3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat. Selain itu mencuci rambut atau keramas minimal 2 hari sekali ya Mbak ya. Mandi yang bersih 2 kali sehari dengan sabun, memotong kuku, membersihkan kuku, mencuci tangan dengan
dengan sabun dan air mengalir, sebelum dan sesudah memberikan pengaruan ya. Membersihkan daerah genital dengan air bersih. Selain itu juga tidak boleh menggunakan cairan antiseptik ya Mbak ya saat membersihkan kemaluan ya. Tidak boleh ya, pakai air bersih aja ya. Selanjutnya juga tidak boleh memakai bedak atau parfum loh ya di daerah kemaluan. Selain itu juga seperti yang tadi saya ceritakan, kalau membasuh kemaluan itu dari depan ke belakang ya. Selain itu juga mengganti pembalut itu paling enggak 4 sampai 5 kali atau setiap setelah mandi atau buang air kecil atau buang air besar ya. Selain itu juga mencukur atau merapikan rambut kemaluan, karena kalau tidak dibersihkan itu bisa ditumbuhi jamur ya atau kutu yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman ataupun gatal gitu ya. Ya. Selain itu juga ini saya jelaskan hal-hal dampak ya, yang sering timbul pada masalah personal hygiene. Yang pertama itu dampak fisik ya, karena personal hygiene-nya kurang, mungkin bisa menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, bisa menyebabkan seperti penyakit kanker rahim atau kematian. Nah, kalau ini tidak segera ditangani itu bisa menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu ya. Selain itu juga ada dampak psikososial, yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan interaksional. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, kita kan juga malu ya Mbak ya kalau mau kumpul-kumpul sama banyak orang gitu ya. Nah, dari sini yang saya jelaskan ini Mbak D mungkin ada pertanyaan? Belum ya. Ya, ini nanti Mbak D untuk mengurangi rasa gatalnya tadi sering jaga kebersihannya ya Mbak, dari pembalutnya sering, terus penggunaan celana dalamnya juga yang benar ya, seperti bahan katun atau bahan kaos gitu nih Mbak ya. Ini sudah bisa dimengerti ya Mbak ya penjelasan saya. Ya, nanti semoga segera sembuh ya Mbak ya gatal-gatalnya ya. Ini tadi sudah jelas Mbak D, sudah ada yang ditanyakan kembali. Oh ya, ini semoga bermanfaat ya Mbak ya yang saya sampaikan. Ini linknya nanti bisa dibawa pulang, bisa dibaca-baca kembali ya Mbak ya. Niki matur suwun, sampun cekap. Matur suwun Ya, penjelasan. sama-sama Mbak D, semoga bermanfaat. Nggih, amin. Mugi-mugi mengke gatele kula nggih pun berkurang. Iya. Kula terapke napa-napa jenengan sanad diri nek wae. Iya Mbak D. Niki matur suwun, kula nyuwun pamit nggih. Iya, monggo Mbak D, silakan.